Assalamualaikum, halo semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bagi siapa yang membacanya malam atau pagi atau siang. Ketemu lagi dengan channel Joyo Laksono. Sekarang ini saya sedang menengok cabai saya. Ini cabai saya akan saya kontrol. Dan sebelum nonton video ini jangan lupa di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Di like, komen bagi anda yang kira-kira cocok dan kira-kira membutuhkan video ini, dan bagi kira-kira yang kurang suka atau kurang cocok silahkan tidak usah ditonton. Jadi saya ini mau ngasih pengalaman saya masalah ngurus cabai, masalah pangkas, masalah pruning. Kebetulan cabai saya umurnya udah lama, udah hampir 2 tahun. Jadi ini udah berapa kali saya potong, tumbuh lagi, potong, tumbuh lagi. Nih, dulu ini potong pertama ini tumbuh, sampai berapa kali potong. Memang kalau makin tua itu produksinya makin kurang. Tapi perlu diingat, masih kadang-kadang ada yang mengharapkan cabai saya akan dipruning biar tumbuh tunas banyak, tumbuh cabang banyak. Sebetulnya menurut saya bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu cabai itu buahnya lebat, banyak, dan menghasilkan. Jadi kalau masalah cabai mau dipotong biar numbuh banyak, cabangnya itu sangat mudah, tinggal dipotong. Pertama numbuh itu langsung potong, nanti numbuh lagi, potong itu sampai mungkin lebih dari 30-40. Tapi apa kita mau melihara cabang, melihara tunas, bukan mengharapkan buah? Masalahnya begini, kebetulan saya sebagai petani asal kampung, tinggal di Jakarta, dan saya menggeluti masalah tanaman hidroponik. Dan saya nanam cabai ini juga dengan sistem semi hidroponik, pakai media konvensional biasa, pupuk kandang, tanah, sekam. Tapi saya nyiramnya pakai cairan nutrisi NPK 16-16 yang sebenarnya sangat cocok buat cabai. Jadi begini ya, ini berdasarkan pengalaman saya, bukan saya ahli atau apa, karena saya sebagai petani jadi biasa ngurus cabai dari nanam sampai panen. Terus saya dari kampung, biasa nanam di tanah. Kalau cabai itu dipotong jadi tunasnya banyak, tunas ya banyak, bagus, daun banyak, tapi buahnya pasti sedikit. Jadi yang untuk mempengaruhi buahnya banyak atau tidaknya itu tergantung media tanam dan nutrisinya. Contoh, satu pot ini satu pot ya, media tanam pot ya, ini dibikin 20 cabang, 25 cabang, 30 cabang bisa. Tapi ini udah ditakar, jadi misalnya satu pohon itu menghasilkan 5 on per bulan. Kalau seandainya itu dibikin 20 cabang, itu berarti satu cabang isinya mungkin 2-3 satu tunas. Tapi kalau tunasnya, kalau saya biasa itu maksimal itu 3. Kalau dari bawah begini 3 atau 4 kalau dari bawah. Tapi kecuali kalau di atas itu lain, karena di atas akan cabang-cabang lagi dan cabang. Jadi dengan 3 dari bawah, makin ke atas itu mungkin lebih dari 20 cabang-cabang yang lain. Jadi maka dari itu, berdasarkan pengalaman saya itu cukup 3 itu udah maksimal. Biar buahnya banyak, bukan buat tunasnya banyak, daunnya banyak. Karena makin banyak tunas dipelihara itu yang banyak daun. Kalau daunnya banyak otomatis buahnya lebih sedikit. Karena nutrisinya itu udah terbagi buat daun, buat cabang, bukan buat buah. Karena diukur. Jadi misalnya cabai
satu bulan dapat 100 buah, 100 biji. Kalau misalnya dibikin 2 cabang per bulan, berarti kan satu cabang bisa, kalau 3 cabang bisa 30-an. Tapi kalau misalnya 30 cabang, mungkin satu cabang cuma 1 buah. Jadi maka dari itu ya itulah, bagi para hobi yang suka menanam cabai hidroponik dan apa lain sebagainya, cabai buahnya banyak dan sedikitnya itu tergantung nutrisi, tergantung media, bukan tergantung cabangnya. Makin banyak cabang makin berkurang buahnya. Sama juga seorang punya anak 20 sama yang punya anak 2, itu yang 2 lebih terurus daripada yang 20. Itulah domanya. Dan saya sekarang sedang saya panen cabenya. Saya panen itu 3 hari sekali, tapi nggak semua. Betulan saya punya banyak, berapa blok. Lalu 3 hari itu udah cukup. Blok merah. Biasanya kalau 3 hari hanya sebagian, karena ada yang kecil, ada yang udah besar batangnya. Itu penghasilannya juga lain. Jadi bergilir, nggak semua tiap 2 hari sekali itu dipanen. Jadi tiap panen minimal 3 hari atau 2 hari itu ya udah kira-kira setengah kilo. Ya kalau banyak mah bisa 2 hari setengah kilo juga bisa cabai saya. Udah lebih buat dimakan, buat bumbu masak di rumah. Kalau ini cabai rawit yang paling pedas nih, jenis yang kecil. Tapi jangan ditanya, pedasnya minta ampun. Dan saya itu nanamin di atas, jadi harus naik turun. Tetap kalau mau panen juga harus pakai kursi buat nangkring. Nih. Cuma ya petik yang merah saja. Masih banyak nih yang belum panen. Tuh. Kalau jenis cabai ini jenis cabai yang paling tahan lama. Ini udah hampir 2 tahun nih. Ini udah berapa kali potong. Jadi pertama numbuh ini saya potong, numbuh yang ini saya potong, numbuh yang ini saya potong. Ini ada 3 cabang yang baru. Jadi nanti ini yang mau saya potong duluan ini. Ya. Jadi jenis yang cabai yang dongak, yang ngacung ke atas itu yang lebih tahan lama daripada yang buahnya gandul turun lebih besar, itu kurang tahan lama bertahun-tahun. Yang penting intinya jangan sampai cabai itu sampai daunnya kuning semua, sampai nggak ada buahnya, itu harus dipotong. Jadi kira-kira ada buah berapa dikorbankan, dipotong, nanti numbuh lagi. Masa kalau udah layu daunnya semua itu udah kedaluarsa, itu kira dipangkas juga nggak mau numbuh lagi. Ya, ini sekedar pengalaman saya. Jadi saya emang begitu urusnya. Jadi bang cabai itu bisa hidup lama, tahan lama, tergantung gimana cara kita ngurusnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.